Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia IKONES beserta moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Saya sebagai presenter yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dengan hasil penelitian kami berjudul Measurement of Sound Noise Level and Light Exposure in the Bedroom to Minimize Health Problem. Intinya di sini kami melakukan suatu penelitian yaitu melakukan pengukuran terhadap intensitas suara dan intensitas cahaya di kamar tidur. Tujuannya untuk meminimalisasi adanya masalah kesehatan. Tim kami yaitu dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu bahwa tentu saja setiap orang membutuhkan istirahat berupa tidur, karena tidur ini merupakan aktivitas yang akan memberikan istirahat terhadap tubuh dan juga jiwa kita. Nah, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas tentu saja kita membutuhkan suasana yang tenang dan juga nyaman. Oleh karena itu, kualitas tidur bisa dicapai. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur diantaranya yaitu intensitas suara dan juga intensitas cahaya, paparan cahaya di sekitar ruang tidur tersebut dan juga suara. Karena jika ada gangguan terhadap dua faktor tersebut maka akan berpengaruh terhadap kualitas tidur dan tentu saja dampaknya yaitu bagi tubuh kita. Jika kita kekurangan tidur, salah satunya diantaranya kita akan berpengaruh terhadap daya ingat dan memori kita akan mengalami gangguan, sehingga nantinya akan berpengaruh juga terhadap daya ingat sehingga cepat pikun. Kemudian juga dapat adanya gangguan pada fungsi hati tubuh kita. Kemudian yang ketiganya juga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian gangguan tidur juga dapat mempengaruhi atau memicu munculnya depresi atau stres. Kemudian selanjutnya bisa juga memicu berat badan menjadi meningkat, karena kalau kita sulit tidur ada kemungkinan kita ngemil ataupun makan berat yang lainnya, sehingga makan atau ngemil di waktu malam hari itu akan memacu tubuh menjadi lebih berat, jadi berat badan meningkat. Hal ini juga akan berisiko munculnya atau timbulnya penyakit diabetes. Dan tentu saja kekurangan tidur nanti akan merusak wajah atau kulit, sehingga kita tampak pucat, tidak segar, nanti bawaannya ngantuk terus. Dan yang terakhir di antara beberapa bahaya kekurangan tidur yaitu dapat memperpendek umur. Ini beberapa bahaya akibat tidur yang tidak cukup atau kualitas tidurnya tidak baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami itu tentu saja atas dasar tersebut dirasa penting untuk melakukan pengukuran intensitas suara dan intensitas cahaya yang kita terima selama kita tidur. Tujuannya sehingga dengan mengetahui intensitas suara dan intensitas cahaya di ruang tidur, maka kita bisa mempertimbangkan atau merekomendasikan cahaya harus berapa besar atau sumber cahaya dari apa, kemudian juga sumber suara dari apa saja, kan yang kira-kira biasa ada di ruang tidur. Nah, metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan objeknya objek penelitiannya suatu kamar tidur berukuran 4x3x3 meter kubik Nah, di sini yang diukur adalah tingkat kebisingannya. Tingkat kebisingan yang diukur dihasilkan oleh AC dan juga dari kipas. Untuk AC disetting AC-nya setengah PK, setting suhunya 25 derajat Celcius dan anginnya itu yang paling rendah. Kemudian untuk kipas yaitu merek Miyako dengan kecepatan yang paling rendah juga yaitu tingkat pertama. Kemudian intensitas dari suaranya
masing-masing diukur dengan menggunakan aplikasi sound level meter. Lalu berikutnya yaitu pengukuran intensitas cahaya. Sama di sini juga menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, masing-masing dilakukan pengukuran yaitu dari cahaya lampu utama yang ada di kamar ya, di kamar tidur, yaitu merek Philips LED 5 watt dan yang keduanya dibandingkan dengan lampu tidur dengan besar dayanya 0,6 watt. Kemudian masing-masing diukur intensitas cahayanya dengan menggunakan luxmeter aplikasi. Versinya 022 ya. Nah, mengenai data analisis dan statistikal analisisnya, masing-masing dari sumber suara dan sumber cahaya yaitu diukur pada jarak 1 meter atau 100 cm ya, dan dilakukan pengukuran pada dua kategori waktu yaitu 5 detik pertama dan pada 10 detik berikutnya. Kemudian hasil dari pengukurannya dibandingkan dengan nilai standar menurut WHO, yaitu nilai suara yang standar dan nilai cahaya yang standar. Untuk analisis datanya di sini menggunakan uji T untuk membandingkan ya hasil yang diperoleh dari pengukuran dengan hasil dari standar WHO, apakah berbeda signifikan ataukah tidak. Kemudian juga kita membandingkan pada waktu 5 dan 10 ya, 10 second ya. Itu karena ini sederhana jadi menggunakan analisis statistiknya dengan Microsoft Excel. Dengan nilai P 0,05 itu dianggap menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Menurut hasil yang sudah kita dapatkan dan sudah diolah, ini gambaran untuk tingkat intensitas suara. Ya, ini standar WHO. Menurut WHO bahwa untuk ruang tidur ya suara yang diizinkan itu maksimalnya 40 desibel. Kalau kita perhatikan hasil yang diperoleh nih, ini yang kedua, diagram yang kedua ini hasil yang diperoleh suara dari AC, yaitu pada 5 detik 37, pada 10 detik 38. Sementara pada kipas angin itu menunjukkan 68 dan 69. Nah, kalau saya analisis di sini, berdasarkan jenis dari sumber suaranya, ternyata untuk AC itu masih di bawah nilai standar. Artinya, suara dari AC itu masih relatif aman. Sementara dari kipas angin, ini nilainya sudah lebih tinggi dan berbeda signifikan dengan nilai yang dianjurkan oleh WHO. Sehingga tidak direkomendasikan menggunakan kipas angin pada saat tidur karena suaranya itu yang dikatakan bising gitu ya. Kalau kita lihat perbandingan antara waktu 5 detik dengan 10 detik itu masing-masing tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Artinya baik pada AC ataupun kipas ya tidak bergantung waktu. Tetapi kalau jenisnya baru menunjukkan perbedaan yang signifikan, AC ataukah kipas gitu ya. Nah, tadi karena disebutkan menurut WHO itu kan tidak boleh lebih dari 40 desibel, sehingga kipas angin tidak dianjurkan. Kemudian yang keduanya hasil pengukuran intensitas cahaya. Nah, standar WHO di sini merekomendasikan tidak boleh lebih dari 5 lux untuk intensitas cahaya ruang tidur saat kita tidur. Nah, nilai yang diperoleh intensitas cahaya dari lampu utama ya, Philips 5 watt yang tadi hasilnya sangat besar. Ini 84 lux. Ya, sangat signifikan dibandingkan dengan nilai standar WHO. Sementara nilai yang diperoleh dari lampu tidur ini 0 lux. Jadi ini aman ya karena masih di bawah standar WHO ini. Demikian pula seperti halnya intensitas suara tadi, pada intensitas cahaya juga tidak bergantung waktu. Artinya waktu 5 detik dan waktu 10 detik tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, di sini juga ada hasil penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian Stephen Lockley pada tahun 2012 menunjukkan bahwa intensitas cahaya di kamar tidur yang besarnya 8 lux itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti stres dan juga gangguan kardiovaskular.
Sehingga, nah ini harus menjadi perhatian kita ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan ya, di sini kami menyimpulkan bahwa penggunaan AC itu lebih direkomendasikan dibandingkan dengan penggunaan kipas angin. Demikian pula untuk tingkat pencerahannya, tingkat cahaya pada saat tidur itu direkomendasikan menggunakan lampu tidur dibandingkan dengan menggunakan lampu utama. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.